Di kaki Gunung Lawu yang diselimuti kabut pagi, terdengar gemericik air dari sungai kecil yang berkelok di antara pohon-pohon jati tua. Sabdo Palon, seorang bijak berambut putih dan berwajah teduh, duduk bersila di atas batu besar. Matanya menatap prasasti kuno yang setengah terkubur oleh tanah dan lumut. Ia sudah mendengar cerita tentang prasasti ini sejak kecil, tetapi baru sekarang kesempatan menyingkap rahasianya datang. Prasasti itu tertulis dengan aksara kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kesadaran batin tinggi. Palon menarik napas dalam, memejamkan mata, dan mulai melantunkan mantra perlahan. Angin berhembus, membawa aroma pinus dan tanah basah, seolah alam sendiri menunggu keputusan bijak dari seorang manusia yang diberkahi ilmu kasunyatan. Sejak muda, Palon telah dididik oleh para petapa di hutan-hutan Mataram. Mereka mengajarkannya untuk melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Ilmu kasunyatan, demikian kata gurunya, adalah kunci untuk memahami alam semesta, energi kehidupan, roh-roh penjaga, dan hukum-hukum tersembunyi yang mengikat manusia dengan dunia gaib. Tiba-tiba, gemerisik daun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Palon membuka mata, menatap sekeliling, dan melihat sosok samar berdiri di balik pohon. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dengan mata bersinar lembut. Sabdo Palon, suara itu lembut namun tegas. Kau telah dipanggil untuk mengetahui rahasia yang tak sembarang orang bisa mengerti. Palon membungkuk hormat, meskipun hatinya bergetar. Siapakah yang menuntun saya ke sini? Tanyanya. Namaku Rahwana, roh penjaga prasasti ini. Tugasmu bukan sekadar membaca tulisan, tetapi memahami inti dari setiap kata. Ilmu kasunyatan ini membawa tanggung jawab besar. Jika disalahgunakan, akibatnya tak hanya pada dirimu, tapi seluruh kerajaan. Palon mendengarkan dengan seksama. Setiap kata terasa menembus batinnya, membuka lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini tersembunyi. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, penuh ujian, dan penuh misteri. Namun, tekadnya bulat untuk memahami ilmu kasunyatan, mengungkap rahasia alam, dan menuntun manusia pada keseimbangan sejati. Matahari mulai menembus kabut, cahaya lembutnya memantul di permukaan prasasti, menampakkan ukiran yang sebelumnya tersembunyi. Palon menatap dengan takjub. Ia menyadari, ini baru permulaan. Setiap goresan, setiap aksara, adalah peta menuju pengetahuan yang lebih tinggi, dan jalan menuju pemahaman yang bisa mengubah takdir kerajaan dan kehidupan banyak manusia. Di dalam hatinya, Palon berjanji untuk menempuh jalan ini dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Ia tahu, ilmu kasunyatan bukan sekadar kekuatan, tetapi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Dengan langkah hati yang mantap, Palon berdiri, memegang prasasti itu, dan menatap hutan yang terbentang di hadapannya, menyadari bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut pagi masih menggantung di lembah Gunung Lawu saat Sabdo Palon melangkah menyusuri jalan setapak yang berliku, ditemani hanya suara gemericik sungai dan kicau burung hutan. Prasasti kuno yang ditemukan kemarin masih tergenggam di tangannya, terasa berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena energi yang menyelimutinya. Setiap langkah membuat Palon semakin sadar bahwa ia tidak berjalan sendirian. Dunia di sekitarnya, yang terlihat biasa bagi mata orang lain, kini terasa penuh makhluk yang berbisik, menatap, dan menilai. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Suasana hening begitu pekat, hingga terdengar detak jantung sendiri seakan bergema di seluruh lembah. Dari balik pepohonan, muncul sosok samar yang sebelumnya dikenalnya dari prasasti, Rahwana, roh penjaga yang mengawasi setiap langkahnya. Wajah Rahwana terlihat lebih jelas kini, berjubah gelap, tapi cahaya lembut menyorot di sekitar tubuhnya, seperti aura yang melindungi. Sabdo Palon. Suara Rahwana terdengar lebih nyaring, namun tetap lembut. Kau telah melewati langkah pertama dengan keberanian. Namun, ilmu kasunyatan tidak cukup hanya dipelajari dari prasasti. Kau harus memahami esensinya melalui pengalaman, kesabaran, dan hati yang bersih. Palon membungkuk, menundukkan kepala hormat. Guru, aku siap belajar. Tetapi,
Bagaimana aku bisa membedakan antara rahasia yang membawa kebaikan dan yang berbahaya? Rahwana tersenyum tipis, lalu melayang mendekat, menembus kabut pagi. Itulah ujian pertamamu. Dalam dunia kasunyatan, setiap pengetahuan memiliki dua wajah. Satu menuntun pada harmoni, satu lagi menjerumuskan pada kehancuran. Kau harus mampu melihat melalui bayangan, membaca niat yang tersembunyi, dan menenangkan hati agar tidak terseret oleh nafsu manusia. Mata Palon menatap jauh ke dalam hutan. Ia merasa energi gaib mengalir melalui akar pohon, sungai, dan bebatuan. Setiap benda seolah memiliki kehidupan sendiri, berbicara melalui bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki kesadaran tinggi. Aku merasa seolah setiap langkah di sini dipenuhi pertanda, bisiknya. Rahwana mengangguk. Benar. Dan sekarang, kau harus melakukan perjalanan batin. Duduklah, Palon, dan lepaskan semua pikiran duniawi. Biarkan energi alam membimbingmu. Jika hatimu terbuka, ilmu kasunyatan akan menyingkap rahasianya sendiri. Palon duduk bersila di atas tanah yang lembab, memejamkan mata. Ia merasakan energi dari prasasti bergetar di tangannya, menyebar ke seluruh tubuh. Dalam hening, ia melihat bayangan-bayangan bergerak, bukan bayangan biasa, melainkan gambaran kehidupan masa lalu dan masa depan, manusia dan roh, alam dan makhluk gaib yang saling terkait. Setiap bayangan memberi pelajaran, kesabaran, kehati-hatian, keberanian, dan tanggung jawab. Tiba-tiba, Rahwana muncul di hadapannya dalam bentuk lebih nyata, seolah mewujudkan apa yang Palon pikirkan. Kau akan menghadapi banyak godaan, Palon. Orang-orang akan memintamu untuk menggunakan ilmu kasunyatan demi kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kau harus menolak godaan itu. Ingat, kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Palon mengangguk perlahan, merasakan ketenangan yang mendalam di hatinya. Ia memahami, jalan yang ditempuhnya bukan sekadar mencari ilmu, tetapi juga menyiapkan diri untuk ujian moral yang berat. Ilmu kasunyatan adalah cermin, mencerminkan niat dan hati yang menggunakannya. Ketika matahari mulai menembus kabut, Rahwana tersenyum, lalu mulai memudar ke udara pagi. Pergilah, Palon. Lanjutkan langkahmu. Alam telah menunggumu. Tetapi ingat, setiap keputusan yang kau buat akan menentukan jalanmu dan nasib banyak orang. Jangan tergesa, jangan terburu. Belajarlah dari setiap bisikan alam, dan kau akan menemukan jalanmu. Palon berdiri perlahan, menyentuh prasasti yang tergenggam di tangannya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setiap daun yang bergoyang, setiap burung yang berkicau, bahkan setiap hembusan angin adalah guru yang mengajarinya arti kehidupan dan keseimbangan. Dengan tekad bulat, ia melangkah lebih dalam ke hutan, bersiap menghadapi perjalanan batin yang akan menguji hati, akal, dan jiwanya, menuju pemahaman sejati tentang ilmu kasunyatan. Sabdo Palon melangkah lebih dalam ke hutan di kaki Gunung Lawu. Setiap langkahnya disambut aroma tanah basah dan daun yang berlumut. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menorehkan bayangan yang menari di tanah. Hutan ini tampak hidup, setiap suara, dari gemerisik daun hingga aliran sungai kecil, membawa pesan tersirat bagi mereka yang mau mendengar. Palon merasakan energi alam yang berbeda dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih murni, seolah hutan ini adalah jantung dari ilmu kasunyatan yang ia pelajari. Hari berganti siang, Palon menempuh jalan setapak yang menanjak, menembus lembah yang sunyi. Dalam perjalanan ini, ia terus merenungkan pesan Rahwana. Ilmu kasunyatan bukan sekadar kekuatan, tetapi tanggung jawab. Bagaimana aku bisa menyeimbangkan kehidupan manusia dan alam gaib? Batin Palon bergumam. Ia sadar, banyak orang hanya mencari ilmu untuk keuntungan pribadi, mengabaikan keharmonisan yang lebih besar. Tiba-tiba terdengar suara aliran air yang lebih deras. Palon mengikuti suara itu dan menemukan seorang petapa tua duduk di tepi sungai Bengawan Solo yang mengalir melalui hutan. Petapa itu mengenakan jubah sederhana berwarna coklat dan rambutnya memutih. Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Ia menatap Palon, seolah mengetahui maksud kedatangannya. Aku menunggumu,
kata petapa itu dengan suara serak namun tenang. Kau mencari makna hidup dan ilmu kasunyatan, bukan begitu? Palon membungkuk hormat. Benar, Tuan. Aku ingin memahami ilmu ini, agar dapat menuntun manusia dan menjaga keseimbangan alam. Petapa itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke sungai. Duduklah di sini. Alam mengajarkan banyak hal bagi mereka yang mau mendengarkan. Air ini tidak hanya mengalir, ia mencerminkan kehidupan. Kadang tenang, kadang deras, tetapi selalu terus berjalan. Begitu pula ilmu kasunyatan. Ia harus mengalir melalui hati, bukan hanya dipahami dengan akal. Palon duduk bersila di tepi sungai, menatap aliran air yang berkilau di bawah sinar matahari. Petapa itu mulai mengajarkan teknik meditasi untuk menenangkan pikiran. Pejamkan mata, tarik napas dalam, dan lepaskan semua pikiran duniawi. Biarkan energi alam mengalir ke dalam dirimu. Rasakan setiap makhluk, setiap pohon, setiap hembusan angin. Hanya dengan begitu kau akan melihat yang tersembunyi. Palon mengikuti instruksi dengan seksama. Ia merasakan tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan seolah seluruh hutan berbisik padanya. Bayangan masa lalu, masa depan, dan kemungkinan yang tak terhitung muncul di benaknya. Ia melihat manusia yang menggunakan ilmu untuk kebaikan, tetapi juga manusia yang tergoda oleh kekuasaan dan keserakahan. Semua gambaran itu membentuk pelajaran moral yang dalam. Setiap tindakan membawa konsekuensi, dan setiap niat harus diuji oleh hati. Setelah bermeditasi berjam-jam, Palon membuka mata. Ia merasakan pemahaman baru, bahwa ilmu kasunyatan adalah jalan hidup, bukan sekadar alat. Ia sadar, pencarian makna hidup bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal integritas, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi ujian batin. Petapa itu menepuk bahu Palon. Ingat, sabdo Palon, ilmu yang kau pelajari tidak akan lengkap jika tidak kau padukan dengan kebijaksanaan. Jalanmu masih panjang. Kau akan bertemu godaan, pengkhianatan, dan situasi yang menguji hatimu. Tetapi selama kau memegang prinsip dan niat murni, kau akan menemukan keseimbangan sejati. Palon berdiri perlahan, merasakan energi alam yang mengalir melalui tubuhnya. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan ke hutan yang lebih dalam. Setiap langkah kini terasa lebih ringan, penuh keyakinan. Ia sadar, pencarian makna hidup adalah perjalanan batin yang tak berujung. Namun setiap pengalaman, setiap pelajaran, membimbingnya menuju pemahaman sejati tentang ilmu kasunyatan dan tujuan hidupnya di dunia ini. Di kejauhan, kabut gunung menipis. Sinar matahari menyorot lembah dengan hangat. Palon menatap puncak Gunung Lawu yang menjulang, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang dan kerajaan yang akan ia layani. Dengan tekad bulat, ia melangkah lebih jauh ke hutan, siap menghadapi misteri berikutnya, siap menyingkap rahasia yang lebih dalam dari alam dan jiwa manusia. Beberapa hari setelah meninggalkan tepi sungai Bengawan Solo, sabdo Palon tiba di desa kecil yang berada di kaki lereng Gunung Lawu. Suasana desa tenang, namun terdengar bisik-bisik penduduk tentang kekacauan politik yang mulai merembet ke seluruh kerajaan Mataram. Raja meminta penasihat spiritual dan ahli ilmu kasunyatan untuk menyingkap intrik di istana, dan Palon merasa waktunya untuk terlibat telah tiba. Ketika Palon tiba di istana, ia disambut oleh permaisuri yang lembut dan beberapa menteri yang tampak cemas. Ruang tahta dipenuhi aroma dupa, cahaya lilin menari di dinding, dan lukisan-lukisan kuno memancarkan wibawa masa lampau. Raja, seorang pria paruh baya dengan mata tajam, menatap Palon penuh harap. Sabdo Palon, aku mendengar kabar tentang kemampuanmu. Kami membutuhkan pandanganmu mengenai ancaman yang mungkin datang dari dalam maupun luar kerajaan. Palon membungkuk hormat. Yang mulia, ilmu kasunyatan yang kumiliki bukan untuk keuntungan pribadi atau politik semata. Namun, aku dapat melihat hal-hal tersembunyi yang dapat membahayakan kerajaan, jika digunakan dengan bijak. Raja mengangguk. Wajahnya serius. Segala sesuatu yang mengancam keseimbangan kerajaan harus diungkap. Kau bebas menggunakan kemampuanmu, tetapi aku berharap kau menuntunnya dengan kebijaksanaan. Di malam hari,
Palon duduk di kamar pribadinya, membuka prasasti yang dibawanya dari Gunung Lawu. Ia mulai melakukan meditasi, menenangkan hati, dan merasakan energi di sekitarnya. Lambat laun, ia melihat bayangan di benaknya. Mereka adalah pejabat istana yang sedang menyusun rencana licik, menyembunyikan niat buruk di balik senyum dan kata-kata manis. Dengan ilmu kasunyatan, Palon menelusuri aliran energi manusia, membaca niat mereka yang tersembunyi, dan menyingkap rahasia yang tak terlihat oleh mata biasa. Ia menemukan bahwa seorang menteri tinggi berencana mengambil alih kekuasaan, memanfaatkan konflik internal untuk keuntungan pribadi. Palon merasakan gelombang bahaya yang bisa menghancurkan stabilitas kerajaan. Namun Palon sadar, memberitahu raja secara langsung bisa menimbulkan kecurigaan, bahkan mungkin pengkhianatan yang lebih besar. Ia harus berhati-hati, menimbang setiap kata, dan mencari cara menyeimbangkan kebenaran dengan keselamatan semua pihak. Ia mulai merancang strategi, menggunakan ilmunya untuk menuntun raja pada keputusan yang bijak, tanpa menyinggung ego atau menimbulkan konflik terbuka. Dalam beberapa hari berikutnya, Palon memimpin raja dalam serangkaian ritual dan meditasi, membimbingnya memahami tanda-tanda dan pertanda yang muncul di istana. Raja mulai menyadari bahwa ancaman tidak selalu terlihat, bahwa niat manusia sering tersembunyi di balik senyuman dan kesopanan. Palon mengajarkannya untuk membaca energi, merasakan aliran pikiran, dan menilai kebenaran tanpa tergesa. Palon juga menyadari bahwa ilmu kasunyatan, meski kuat, bukan untuk menindas atau menghukum. Ia harus menyeimbangkan informasi yang ia miliki dengan hati yang adil, agar setiap keputusan kerajaan tetap berdasarkan kebenaran dan harmoni. Setiap langkah politik yang dibimbing Palon menjadi pelajaran bagi raja, bahwa kekuasaan yang benar hanya bisa tercapai melalui kebijaksanaan, bukan dominasi atau ketakutan. Malam itu, setelah meditasi panjang, Palon menatap bintang-bintang dari balkon istana. Angin Gunung Lawu membawa kesejukan, dan suara alam yang dulu ia dengar di hutan kini terasa menenangkan. Ia menyadari, ilmu kasunyatan bukan sekadar melihat masa depan, tetapi juga menuntun hati manusia untuk memilih jalan yang benar. Dan tugasnya di kerajaan, meski penuh intrik, adalah bagian dari perjalanan batinnya, ujian untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan, moral, dan rahasia alam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menempuh jalan kebijaksanaan. Malam itu di istana terasa berbeda. Angin dingin menyusup melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun hutan yang jauh. Sabdo Palon duduk di ruang pribadinya, memegang prasasti kuno dan menatap lilin yang bergetar perlahan. Meski berhasil menuntun raja melalui intrik politik, hatinya masih gelisah. Energi gaib yang dirasakannya semakin kuat, dan ia tahu ujian sebenarnya baru akan dimulai. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di sudut ruangan. Dari bayangan itu, muncul sosok gaib yang lebih gelap daripada malam, makhluk yang tampak seperti manusia, namun dengan mata menyala merah dan aura yang menakutkan. Sabdo Palon. Suara makhluk itu bergema, menembus seluruh ruang. Aku datang untuk menawarkan kekuatan yang kau idamkan. Dengan ilmu ini, kau bisa mengendalikan takdir kerajaan, mengetahui semua rahasia manusia, dan menjadi yang paling dihormati di dunia ini. Palon menahan napas, merasakan gelombang energi gelap yang menjalar di tubuhnya. Ia tahu, tawaran ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi ujian moral. Ilmu kasunyatan, jika disalahgunakan, bisa menjadi pintu ke kegelapan yang menghancurkan. Rahwana muncul di sampingnya. Sosoknya bercahaya lembut, menenangkan Palon. Hati-hati, Palon. Setiap godaan memiliki harga. Ilmu yang kau miliki bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyeimbangkan. Ingat, jalan gelap ini penuh bahaya bagi jiwa manusia. Makhluk gaib itu tersenyum sinis, melayang lebih dekat. Tak ada yang bisa menahannya. Bahkan raja tidak akan mampu menolakku. Kau bisa menjadi pemimpin tertinggi, bahkan mengubah nasib seluruh kerajaan. Palon menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan energi di sekitarnya. Ia memanggil kekuatan batin yang selama ini ia pelajari, menghubungkan diri dengan alam, dengan roh-roh penjaga, dan dengan keseimbangan hidup. Dalam hening, ia melihat bayangan masa depan,
Kerajaan yang makmur jika ilmu digunakan dengan bijak, atau kehancuran jika tergoda oleh kekuatan gelap. Aku menolak tawaranmu, kata Palon tegas. Cahaya dari tubuhnya mulai memancar, menyingkirkan bayangan gelap makhluk itu. Ilmu kasunyatan bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Aku memilih jalan kebijaksanaan, bukan jalan kekuasaan. Makhluk itu menggeram, mencoba menyerang energi Palon dengan gelombang kegelapan. Palon merespons dengan menenangkan diri, menyerap energi alam sekitar, dan mengalihkan kekuatan gelap itu ke tanah. Suara gemuruh terdengar, lampu lilin bergetar, dan bayangan makhluk itu akhirnya memudar ke udara malam, meninggalkan kesunyian. Rahwana menepuk bahu Palon. Kau telah lulus ujian pertama, Palon. Godaan itu datang bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menguji niatmu. Banyak orang gagal di tahap ini, tergoda oleh janji kekuasaan dan kemuliaan semu. Kau berhasil menahan diri dan tetap setia pada jalan ilmu kasunyatan. Palon duduk kembali. Napasnya mulai stabil. Ia sadar, godaan seperti ini akan datang berkali-kali dalam perjalanan hidupnya. Setiap kekuatan yang ia pelajari bisa menjadi senjata atau berkat, tergantung bagaimana ia menggunakannya. Malam itu, hutan yang terdengar jauh seperti menenangkan hatinya, mengingatkan bahwa keseimbangan bukan hanya untuk kerajaan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Esok hari, Palon akan kembali menuntun raja dan kerajaan melalui intrik dan konflik. Namun sekarang, ia telah memahami satu pelajaran penting. Ilmu kasunyatan, meski besar dan penuh misteri, selalu menuntut tanggung jawab, kebijaksanaan, dan hati yang murni. Tanpa itu, kekuatan akan menjadi kegelapan yang menelan jiwa. Dengan tekad yang lebih kuat, Palon menatap malam yang tenang, merasakan cahaya rembulan menembus jendela. Ia tahu, jalan batin yang ia pilih tidak mudah, tetapi setiap ujian, setiap godaan, dan setiap pengalaman akan membimbingnya menuju pencerahan sejati, jalan yang menghubungkan manusia, alam, dan dunia gaib dalam harmoni yang abadi. Setelah menolak godaan ilmu gelap, Sabdo Palon merasa hatinya semakin tenang, namun rasa ingin tahunya tentang rahasia alam semesta semakin besar. Rahwana muncul di hadapannya di hutan dekat Gunung Lawu. Cahaya lembutnya menyinari jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan tinggi. Sekarang, Palon, kata Rahwana, kau akan memasuki alam yang tak kasat mata, tempat ilmu kasunyatan tumbuh dan diuji lebih dalam. Hanya mereka yang murni hatinya yang dapat menempuh perjalanan ini. Palon mengikuti Rahwana, menapaki jalan yang perlahan berubah menjadi lembah penuh kabut berwarna perak. Pohon-pohon di sekitar tampak hidup, rantingnya seperti tangan yang bergerak pelan, menyapa siapa saja yang hadir. Burung-burung bercahaya beterbangan, meninggalkan jejak sinar di udara. Sungai yang mereka lewati mengalir dengan cahaya biru, memantulkan bayangan langit malam yang penuh bintang. Palon merasakan energi yang berbeda dari dunia manusia. Setiap hembusan angin, setiap gemerisik daun, bahkan suara binatang seolah memiliki maksud tersendiri. Ini adalah alam kasunyatan, Rahwana menjelaskan. Di sini, kau akan belajar rahasia energi kehidupan, hukum alam, dan keterkaitan semua makhluk. Tetapi ingat, setiap kesalahan akan membawa akibat, dan setiap niat harus diuji oleh hati. Mereka melintasi lembah bercahaya, sampai tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Di dalam gua, kristal bercahaya menempel di dinding, memantulkan cahaya ke seluruh ruang. Di tengah gua, makhluk-makhluk purba muncul, sebagian menyerupai manusia, sebagian lagi seperti binatang mistis dengan aura yang menenangkan namun menakutkan. Mereka bukan musuh, tetapi guru yang menunggu murid yang layak belajar. Salah satu makhluk purba, tinggi dan berwajah teduh, melangkah mendekat. Palon, suaranya bergema lembut. Kau datang dengan niat murni. Aku akan mengajarkanmu bagaimana energi kehidupan mengalir. Bagaimana dunia gaib dan dunia manusia saling terkait. Ingat, ilmu ini bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Palon duduk bersila di tengah gua, mengikuti petunjuk makhluk itu. Ia merasakan energi kristal mengalir ke dalam tubuhnya, membuka lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini tersembunyi.
Ia melihat gambaran kehidupan yang kompleks. Manusia, roh, hewan, tumbuhan, semua terikat dalam satu aliran energi yang saling mempengaruhi. Kesalahan kecil bisa menimbulkan ketidakseimbangan besar. Hari demi hari, Palon belajar membaca energi alam, memahami bahasa binatang, merasakan niat manusia, dan mengendalikan kekuatannya tanpa menyakiti makhluk lain. Ia juga belajar menenangkan hati saat menghadapi makhluk gelap yang mencoba menguji kesabarannya, menguatkan mental dan spiritualnya agar tidak tergoda untuk menggunakan ilmu secara salah. Suatu malam, ketika bulan purnama menembus gua, Palon berdiri di depan danau kecil di tengah gua. Airnya jernih memantulkan wajahnya sendiri, namun juga memunculkan bayangan masa depan. Kerajaan yang makmur jika ilmu digunakan untuk menuntun raja, manusia yang selaras dengan alam, tetapi juga ancaman jika ilmu disalahgunakan. Ia memahami, kekuatan terbesar bukanlah mengubah dunia dengan paksa, tetapi menuntun manusia dan alam menuju harmoni melalui kebijaksanaan. Rahwana muncul di sisinya, tersenyum lembut. Kau telah belajar banyak, Palon. Tetapi perjalananmu belum selesai. Akan ada konflik dan pengkhianatan yang menguji kemampuan dan integritasmu. Ingat, ilmu kasunyatan adalah jalan hidup, bukan tujuan akhir. Gunakan setiap pelajaran untuk menyeimbangkan dunia, bukan untuk keuntungan pribadi. Palon menatap cahaya kristal di gua danau itu, merasakan energi yang menenangkan. Ia tahu, perjalanan batinnya baru setengah jalan, namun setiap pengalaman di alam kasunyatan telah menanamkan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan tekad kuat, ia melangkah keluar gua, kembali ke hutan Gunung Lawu, siap menghadapi konflik dan tantangan yang menunggu di dunia manusia, dengan ilmu, hati, dan niat yang selaras dengan alam dan semesta. Beberapa minggu setelah kembali dari alam kasunyatan, Sabdo Palon kembali ke Istana Mataram. Hutan Gunung Lawu dan gua bercahaya yang baru saja ia tinggalkan masih terasa kuat dalam ingatannya. Setiap hembusan angin, setiap daun yang bergoyang seakan membisikkan nasihat yang tak ternilai. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Istana mulai dipenuhi rumor dan ketegangan. Para pejabat mulai bersaing secara terbuka, menutupi niat jahat mereka di balik senyum dan kata-kata manis. Sementara beberapa pembesar mencoba memanfaatkan Palon untuk kepentingan pribadi. Suatu malam, saat Palon melakukan meditasi di ruang pribadinya, ia merasakan energi yang tidak selaras. Bayangan di dalam pikirannya menunjukkan bahwa seorang menteri tinggi sedang merencanakan pengkhianatan, merusak stabilitas kerajaan, memanipulasi raja, dan memanfaatkan ilmu kasunyatan untuk menguasai kekuasaan. Palon menegakkan tubuhnya, merasakan gelombang bahaya yang mengalir melalui dinding-dinding istana. Ia tahu ini ujian terbesar sejak menerima ilmu kasunyatan. Rahwana muncul di sampingnya. Cahayanya lembut namun penuh wibawa. Palon, kau akan menghadapi pengkhianatan nyata. Orang-orang yang kau percayai bisa menyesatkanmu. Ingat, ilmu ini memberimu kemampuan melihat niat, tetapi bukan untuk menyerang atau menghukum secara sewenang-wenang. Kau harus menyeimbangkan kebenaran dengan keselamatan kerajaan. Palon menutup mata, merasakan energi di sekitarnya. Ia menelusuri aliran pikiran para pejabat, membaca bayangan niat mereka yang tersembunyi. Ada ketamakan, kecemburuan, dan rasa takut yang membuat mereka terjebak dalam keinginan sendiri. Namun ada juga ketulusan dari beberapa penasihat yang tetap setia pada keseimbangan kerajaan. Palon menyadari, kunci untuk menghadapi pengkhianatan bukan hanya membeberkan fakta, tetapi menuntun raja dan orang-orang penting untuk membuat keputusan bijak. Esok harinya, Palon menghadap raja dengan hati-hati. Ia mulai memberikan petunjuk secara simbolis, melalui nasihat dan cerita yang syarat makna, bukan langsung menuduh. Raja, yang mulai memahami seni membaca energi manusia melalui bimbingan Palon, menyadari adanya bahaya yang mengintai di dalam istana. Perlahan, ia menyesuaikan strategi dan memindahkan orang-orang yang berpotensi membahayakan keseimbangan kerajaan. Namun tidak semua berjalan mulus. Malam itu, Palon merasakan energi gelap yang mencoba menyerangnya. Makhluk gaib yang diutus oleh menteri pengkhianat untuk menakut-nakuti dan menggoyahkan kepercayaannya. Palon memejamkan mata, menenangkan hati, dan mengalihkan energi tersebut ke bumi,
menggunakan ilmu kasunyatan untuk menjaga keseimbangan. Gelombang cahaya menyelimuti ruangan, mengusir makhluk itu kembali ke dunia bayangan. Raja, yang menyaksikan kejadian itu dari jauh, akhirnya menyadari kedalaman ilmu Palon dan pentingnya menjaga hati serta niat dalam memimpin. Para menteri yang berkhianat kini mulai sadar bahwa ilmu kasunyatan bukan alat untuk menipu atau menguasai, melainkan cermin yang menunjukkan niat dan moral manusia. Palon duduk kembali di ruang pribadinya, merasakan energi alam yang menenangkan dari Gunung Lawu yang jauh di luar istana. Ia sadar, pengkhianatan dan konflik adalah bagian dari perjalanan hidup, ujian yang menguji niat, kesabaran, dan integritas. Setiap tindakan yang diambil bukan hanya memengaruhi kerajaan, tetapi juga keseimbangan dunia gaib yang selalu mengawasi. Dengan tekad kuat, Palon menatap bintang-bintang di langit malam. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ujian dan konflik berikutnya akan datang, tetapi setiap pengalaman, setiap keputusan bijak, membimbingnya lebih dekat pada pemahaman sejati ilmu kasunyatan, bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan, kesabaran, dan hati yang murni. Ia menutup mata sejenak, meresapi kedamaian yang baru ditemukan, dan bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Setelah melewati berbagai ujian, konflik, dan godaan, Sabdo Palon kembali menapaki hutan di kaki Gunung Lawu. Udara pagi segar menyapu wajahnya, membawa aroma pinus dan tanah basah yang menenangkan. Hutan yang dulu terasa asing kini terasa seperti rumah, penuh energi yang mengalir dengan harmonis. Palon tahu, perjalanan spiritualnya menuju pencerahan telah mendekati titik penting. Rahwana muncul dari balik pepohonan. Cahayanya lembut menembus kabut pagi. Palon, saatnya kau menempuh tahap terakhir dari ilmu kasunyatan. Kau akan memahami pengetahuan tertinggi yang menghubungkan manusia, alam, dan dunia gaib. Tetapi ingat, pengetahuan ini membawa tanggung jawab yang tak ringan. Palon menundukkan kepala, merasakan keseriusan momen itu. Aku siap, Guru. Ajarkan aku apa yang harus kupahami. Mereka melintasi lembah bercahaya yang dulu Palon jelajahi. Namun kali ini setiap langkah diiringi meditasi mendalam. Rahwana menuntunnya ke sebuah puncak bukit, di mana cahaya matahari menembus kabut, memantulkan warna keemasan yang hangat. Di puncak itu, Palon duduk bersila, merasakan energi alam yang mengalir melalui tanah, udara, dan cahaya. Dalam meditasi, bayangan-bayangan masa lalu, masa kini, dan masa depan muncul di hadapannya. Palon melihat kerajaan Mataram dalam kondisi makmur karena kebijaksanaannya, tetapi juga menyadari potensi kehancuran jika manusia tersesat oleh keserakahan dan niat buruk. Ia menyadari, ilmu kasunyatan adalah jembatan antara dunia manusia dan alam semesta, bukan alat untuk dominasi atau kekuasaan semata. Rahwana menatapnya dengan penuh wibawa. Palon, lihatlah dengan hati, bukan mata. Ilmu kasunyatan sejati bukan hanya tentang mengetahui rahasia alam, tetapi memahami prinsip hidup yang mengikat semua makhluk, keseimbangan, harmoni, dan tanggung jawab. Palon menutup mata, membiarkan energi itu menyelimuti dirinya. Ia merasakan aliran energi dari pohon-pohon, sungai, binatang, hingga manusia yang tersambung melalui benang tak kasat mata. Setiap makhluk memiliki perannya, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kesadaran ini membuka pemahaman baru, bahwa pengetahuan tertinggi bukan sekadar menguasai, tetapi menjaga keseimbangan dan menuntun orang lain menuju kebenaran. Beberapa saat kemudian, Palon membuka mata. Cahaya matahari kini terasa hangat, menyorot wajahnya dengan lembut. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, pengetahuan yang melampaui kata dan tulisan. Ia memahami, ilmu kasunyatan adalah jalan hidup, cara untuk melihat, merasakan, dan memahami hubungan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Rahwana tersenyum. Kau telah mencapai pencerahan, Palon. Tetapi ingat, pencerahan ini bukan untuk disombongkan atau digunakan untuk menguasai orang lain. Ini adalah tanggung jawab, sebuah amanah yang harus kau pegang seumur hidup. Tugasmu kini adalah membimbing, menuntun, dan menjaga keseimbangan dengan hati yang murni. Palon menundukkan kepala,
bersyukur atas setiap ujian dan pengalaman yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa perjalanan batin dan penguasaan ilmu kasunyatan adalah bagian dari takdirnya, jalan yang tidak hanya membentuk dirinya, tetapi juga membawa manfaat bagi kerajaan dan alam semesta. Dengan pemahaman ini, Palon kembali ke kerajaan. Ia tidak hanya membawa ilmu dan kebijaksanaan, tetapi juga hati yang matang dan pengetahuan tertinggi yang akan menuntun raja dan rakyat menuju keseimbangan dan harmoni. Setiap langkahnya kini lebih mantap, setiap keputusan dipandu oleh kesadaran penuh bahwa ilmu kasunyatan adalah amanah terbesar, yang harus dijaga dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Sabdo Palon menapaki puncak pencerahan. Kerajaan Mataram kini berada dalam kondisi damai dan sejahtera, berkat bimbingan bijak yang diberikan Palon kepada raja dan para penasihatnya. Namun, Palon tahu, ilmu kasunyatan bukan sekadar miliknya. Ia adalah amanah yang harus diwariskan agar generasi berikutnya tetap menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Di kaki Gunung Lawu, Palon mendirikan sebuah sanggar kecil di tepi hutan. Di sanalah ia mulai menulis kitab rahasia, berisi petunjuk, mantra, dan filosofi ilmu kasunyatan yang telah ia pelajari dan alami sendiri. Kitab itu bukan untuk dibaca sembarangan. Hanya mereka yang murni hati dan tulus niatnya yang dapat memahami dan mengaplikasikannya. Palon menulis dengan sabar, menggabungkan pengalaman hidupnya, penglihatan batin, dan ajaran Rahwana. Rahwana muncul di sampingnya. Cahayanya lembut menyelimuti sanggar. Palon, waktumu di dunia manusia tidak selamanya. Ilmu kasunyatan ini harus kau wariskan dengan bijak. Ingat, setiap tulisan membawa energi yang hidup. Mereka yang membaca dengan hati yang salah bisa tersesat. Palon mengangguk, menundukkan kepala. Aku mengerti, Guru. Aku akan menulis dengan hati, memastikan setiap pesan tersampaikan dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Hari-hari berikutnya diisi dengan meditasi, penulisan, dan pengajaran kepada murid-murid pilihan. Palon mengajarkan bahwa ilmu kasunyatan bukan sekadar kekuatan untuk melihat rahasia, tetapi cara untuk menyeimbangkan dunia. Ia mengingatkan murid-muridnya tentang godaan kekuasaan, keserakahan, dan kebencian, bahwa setiap niat manusia dapat memengaruhi keseimbangan alam dan kehidupan banyak orang. Pada suatu sore, ketika matahari perlahan menuruni Gunung Lawu, Palon duduk di tepi sungai, memandangi air yang berkilau di bawah cahaya keemasan. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari menemukan prasasti kuno, menghadapi godaan ilmu gelap, menembus konflik politik, hingga menjelajahi alam gaib dan mencapai pencerahan. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi bijak dan memahami tanggung jawab ilmu kasunyatan yang sesungguhnya. Palon menulis kata-kata terakhir di kitab rahasianya, menyegel setiap halaman dengan energi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki hati murni. Ia menaruh kitab itu di sanggar, di antara batu dan pohon, sehingga alam sendiri akan menjaga rahasia itu. Ini bukan sekadar ilmu, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini amanah untuk menjaga keseimbangan hidup, untuk menuntun manusia menuju kebijaksanaan, dan untuk melindungi hubungan mereka dengan alam dan dunia gaib. Di malam yang sunyi, Rahwana muncul sekali lagi. Palon, kau telah menunaikan tugasmu. Kini ilmu kasunyatan berada di tangan yang tepat. Siap diwariskan kepada mereka yang siap memikul tanggung jawab. Kau telah menjadi pelindung keseimbangan, penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Palon menundukkan kepala, merasakan kedamaian yang dalam. Ia tahu bahwa kehidupannya akan segera menutup babak duniawi. Tetapi warisan ilmu kasunyatan akan terus hidup, membimbing generasi berikutnya. Ia berdiri, menatap Gunung Lawu yang menjulang di kejauhan, dan tersenyum. Setiap daun, setiap aliran sungai, setiap hembusan angin adalah saksi dari perjalanan hidupnya. Perjalanan seorang manusia yang berani menempuh jalan kebijaksanaan, menolak godaan gelap, dan menyeimbangkan ilmu dan hati. Dengan napas tenang dan hati yang penuh syukur, Sabdo Palon menutup mata untuk merenung, menyadari bahwa meski jasadnya akan kembali ke bumi, ilmu kasunyatan dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan akan tetap hidup, menjadi cahaya bagi mereka yang berani menapaki jalan kebenaran, kebijaksanaan, dan harmoni dengan alam semesta.
Ia tersenyum lembut, merasa damai, mengetahui bahwa perjalanan panjangnya telah menuntun dunia menuju keseimbangan yang abadi.